wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Tadi sudah sholat subuh belum ya? Sudah. Sudah sholat duha? Belum. Ada yang belum sholat subuh? Aku belum. Nggak sholat subuh berarti, Mas? Aku nggak sholat subuh. Kenapa? Ketiduran. Harusnya pakai alarm, di alarm. Kalau udah jam 5, harus bangun sholat subuh. Soalnya udah kelas 4 ya. Berarti kalau kelas 4 umurnya berapa tahun? Kita rata 10. Nah, 10 kan. Kalau 10 itu udah wajib sholat 5 waktu. Oke, kalau gitu, wah ini udah gabung, Mas. Kurang 2 lagi ya temennya? Berarti kurang 2 lagi. Oke, kalau gitu Ibu ingin cek semangatnya terlebih dahulu. Mana semangatmu? Diulangi, kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangat. Pundi semangat teh? Niki. Oke, sebentar ya. Disiapkan dulu buku-bukunya. Hari ini kita akan belajar tematik. PPKN dan bahasa Indonesia. Kita akan belajar PPKN, bahasa Indonesia, sama apa satunya? Sama Ayo, apa? bahasa Indonesia. SBDP. Kita nanti akan belajar SBDP sama Biraras ya. Apa SBDP itu ada buku? SBDP itu bukunya di buku tematik juga. Oke, semuanya sudah disiapkan? Ya. Oke, kalau sudah kita akan mulai dulu untuk membaca ikrar. Sebelum belajar kita akan membaca ikrar terlebih dahulu. Yang memimpin ikrar pada pagi hari ini adalah Vino. Jangan. Cowok kan udah kemarin. Kemarin udah cowok. Kemarin cewek Mbak Nabila ya kemarin. Nah, berarti sekarang yang cowok. Siapa ya? Mas Tesar ya? Oke, Mas Tesar. Ya, oke. Ibu share screen terlebih dahulu. Aku nggak pernah dipanggil ikrar. Besok gantian semuanya biar ikrar. Udah kelihatan belum ya, Mas? Sudah 2 kali. Sudah? Oke, Ibu besarkan. Aku baru 1 kali. Oke, sikap berdoa. 1 kali. Gimana kalau sikap berdoa? Seperti. Oke, Mas Tesar, silakan dipimpin untuk ikrar. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In the name Name of Allah, the most gracious and most merciful. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. I witness that there is no Lord except Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. And I witness that Prophet Muhammad is messenger of Allah. And I witness that Prophet Muhammad is messenger of Allah. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Ini dulu Radia yang raditu billahi robba belum? Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Tuhan Allah. I testify that Allah. I testify that Allah is my Lord. I testify that Allah is My Lord. Wabil Islam Dina. Dan aku rela beragama Islam. Dan aku rela beragama Islam. I testify that Islam is my religion. And I testify that Islam is my religion. Wabil Muhammad bin Nabiyya wa Rasulah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Dan aku rela bernabi Muhammad. And I testify that Muhammad is my prophet as messenger of Allah. And I testify that Muhammad is messenger of Allah. Wabil Qur'ani imamah wa hakamah. Wabil Qur'ani imamah wa hakamah. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. And I testify this Holy Quran is my way of life. And I testify that Holy Quran is my way of life. Doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu. warzuqni tambah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku, Allah. Answer my prayer. Orang tuanya Doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Allahumma firli Allah ampunkan dosa orang tua. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku. Allah, please forgive me. My parents, please love them as well after me from Answer my prayer. Alhamdulillahirabbil alamin. aneh pun nggak tadi setelah doa tambah ilmu kalau langsung amin.
Oh ya, lupa. Oke. Semuanya sudah masuk belum ya ini? Kurang satu. Ya. Udah belum Kakak? Udah aku tuh. Terus Mas siapa mana? yang kurang? Mas ini, Mas Itu. Garda. Oh iya Garda. Garda, oke. Oh Garda. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Alesa, mana? Ada enggak? Oke, mana wajahnya Mbak Alesa? Kameranya dihidupkan ya, Mbak. Nah, dihidupkan dulu Mbak Alesa. Mas Alvaro. Mana Mas Iya, Bu. Alvaro? Dihidupkan kameranya, Mas. Mbak Aku tuh Karisa. sambil ngetem. Oke. Hadir. Hadir. Terus Mas Hafiz. Hadir. Hadir. Oke, Mbak Freya dan Nadifa. Mbak Nadifa. Hidupkan kameranya. Mas Garda, belum ya, belum masuk Mas Garda. Mas Rafa. Oke, Mas Rafa ada. Mbak Kartika. Hadir. Hadir. Mas Calvino. Ada. Mas Kitaro. Ada. Mbak Luneta. Mbak Lunet. Oke. Mas Afan. Hadir. Mana Mas Afan? Oke. Mbak Nabila. Oke, hadir. Mas Saka. Iya, hadir. Ya, mana. Hadir. Oh iya ya. Makasih Mas. Terus Mbak Gesa. Hadirah. Mas Rangga. Oke, Mas Rangga. Hadir. Ya. Terus Mas Kenzi. Mas Kenzi. Hadir. Oke. Mas Tesar. Hadir. Mbak Bunga. Hadir. Hadir. Kameranya ya, Mbak. Mbak Erlin. Mana tadi Mbak Erlin? Hadir, Mbak Erlin. Mas Kevin. Hadir. Oke. Terus Mas Rizky. Mas Rizky? Nggak ada? Oh, berarti kurang masuk. Dari kemarin Mas Rizky kok nggak ikut ya? Nggak tahu. Mana ya? Oke. Kemarin Rizky ikut. Oh, Rizky ikut kemarin. Pas Iya. Pak Yunus apa pas Bu Idung? Pak Yunus. Oh, Pak Yunus. Oke. Oke, Soli dan Solihah. Siap. Siapa yang tidak sabar untuk ke sekolah? Ayo. Aku. Oke, siap-siap. Besok hari Kamis kita akan bertemu ya. Hari Kamis. Besok Kamis. Besok Kamis. Kita akan bertemu hari Kamis. Kenapa, Bu? Ya ampun, ini. Kita akan sekolah hari Kamis. Kemarin yang gabut lagi di sudah rumah. yang sudah mengumpulkan formulirnya ada 17. Berarti ada yang nggak ikut ya temennya. Siapa? Tidak tahu. Coba tanyakan lagi ke orang tuanya ya. Boleh nggak Bunda? Udah belum, Bu? Boleh nggak Bunda buat sekolah? Sekolahnya cuma 1 minggu sekali. Enggak asik kah? Ingat-ingat ya, besok pas hari Kamis itu jadwalnya tematik bahasa Jawa sama matematika ya. Yang di bawah itu ya bukunya ya. Oke. Tematiknya kita akan belajar IPS, kemudian kita akan belajar bahasa Jawa, dan juga belajar matematika sama Pak Faris. Yang nggak masuk itu Zoom, Bu, pelajarannya. Yang tidak masuk nanti tetap Zoom. Jadi Ibu ngajar di kelas, nanti yang di Zoom mendengarkan Ibu ngajar di kelas bersama teman-temannya.
Oke? Berarti laptop di belakang, kita di depan gitu. Apa? Astagfirullah. Gitu. Jadi nanti laptopnya menghadap papan tulis. Tapi ibu juga ngajar di kelas, ibu juga ngajar di Zoom gitu. Jadi, Berarti sekelas. jadi nggak apa-apa kalau ada yang belum boleh ke sekolah. Nanti kalau akan misalnya belajar hari di Zoom. Bu, kalau Ya. misalnya hari Kamis ayahku masuk pagi, terus gak bisa nganter gimana? Siapa ya yang biasanya yang nganter siapa? Jemput. Pakai mobil itu waktu kelas 2. Pakai mobil antar jemput. Lupa. Tapi udah. Oh ya, besok pakai apa? ibu tanyakan dulu ya ke Pak Budi ya. Gitu ya, teman-teman. Kelas nggak bisa jemput, Bu. Kalau dulu itu sebelum COVID itu kalau wali muridnya nggak bisa jemput itu biasanya pakai antar jemput, Bu. Mobil antar Ya, jemput. karena soalnya sekarang pandemi ya, jadinya harus dijemput orang tuanya kayaknya. Coba nanti ibu tanyakan ke Pak Budi lagi ya terkait keberangkatan kalian. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar tematik terlebih dahulu. Kemarin ada tugas ya. Ada tugas. Ingat gak tugasnya apa PKN? Yang menulis tentang perubahan apa menjadi apa diri kita tuh Tang. Bukan. Ayo diingat-ingat. Itu kan IPA. Apa? Buat ringkasan. Buat ringkasan. Aku udah, tapi buat ringkasan. Udah, ringkasan. Bukan yang itu tapi aja, aku lupa semua ya. Dikumpulin ya, Bu ya. Buat ringkasan yang halaman 85 tuh. Coba Ibu rekap dulu. Yang sudah mengumpulkan tugasnya bahasa Indonesia itu ada Mas Kevin, Mbak Erlin, Mbak Nabila, Mas Alvaro, Mas Afan, Mbak Lunet, Mas Rafa, Mas Rizky, Mas Hafiz, Mas Garda, dan Mas Tesar. Yang lainnya belum mengirimkan ke Ibu. Aku udah ngirim. Halaman berapa, Bu? Yang itu loh, yang meringkas halaman 85. 85. Coba dibuka dulu halaman 85. Aku sudah, tapi aku kalau belum dikumpulin. Nggak pernah. Aku udah ngerjain. Ya, kalau yang udah mengerjakan, yang sudah mengerjakan nanti bisa langsung dikirim ke Ibu ya. Bu, maaf Bu, ini tadi itu sebenarnya belum dah, Bu. Yang dikerjain itu membuat ringkasan di halaman 85 atau yang di halaman Ya, membuat ringkasan di halaman 85. Jelas nggak? Rasanya nggak pernah diberitahu loh. Di grup ada, Ibu udah tulis. Membuat ringkasan di bacaan halaman 85. Nah, hari Kamis kemarin kan kita sudah belajar membuat ringkasan. Nah, cara-caranya ada 3. Apa dulu kemarin caranya? Yang pertama, membaca teks asli. Terus Menentukan gagasan pokok. Menentukan gagasan pokok. Terus yang ketiga, Dari paragraf. memulai membuat Yang ketiga ringkasan. menulis ringkasan. Betul. Nah, itu caranya ada 3. Silakan kalian terapkan di bacaan halaman 85. Oke? Buat teman-teman yang lain. Tapi kalau aku salah gimana? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kita tuh semuanya belajar. Nggak ada yang namanya salah ya. Aku tahu bagaimana cara cepat menyelesaikannya. Cuman Aku meringkas kumpulkan. gagasan pokoknya saja. Nah, teman-teman, itu ya. Ingat-ingat ya, yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan habis ini. Nah, sekarang kita akan membaca dulu di halaman yang toleransi itu, di halaman 74. Silakan dibuka halaman 74. Punya aku. Buku hijau. Oh, kenapa? Toleransi itu penting.
penting. Yang bacaan toleransi itu penting. Oke, kemarin kan Ibu meminta kalian untuk membaca sendiri di rumah. Sudah dibaca belum ya? Sudah. Sudah? Kita membaca. Oh ya, dibaca itu kurangnya cuma sampai. Oke, kalau gitu sekarang kita akan baca kembali untuk mengetahui isi bacaannya. Oke, coba sekarang paragraf 1 dibaca Mbak Karisa. Mbak Karisa. Halaman 74 dibuka ya semuanya. Paragraf 1 dibaca Mbak Karisa. Silakan Mbak. Temannya yang lain juga membaca ya. Itu udara halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? 74. Oke. Oke, sebentar Mbak Karisa ya. Temennya nanti biar nyimak. Oke. Triani, Iya, gimana? may I drink? Oh ya, silakan. Oke, toleransi. Oke, udah. Oke, semuanya sudah ketemu halaman 74. Udah. Oke, sekarang Mbak Karisa akan membaca di paragraf 1 ya. Teman-teman yang di rumah juga ikut membaca di dalam hati. Silakan Mbak Karisa. Pagi itu udara sangat sejuk. Kabut masih menutupi jarak pandang. Daun-daun basah terkena tetesan embun pagi. Seorang anak bernama Putu yang terlahir dari sebuah keluarga seniman pemilik sebuah galeri seni bersemangat mengawali hari ini untuk beraktivitas ke sekolah. Pagi ini sebelum memulai aktivitas, Putu menyempatkan diri untuk bersembahyang ke pura yang letaknya berada di belakang rumahnya. Dalam kesehariannya, keluarga Putu sangat patuh menjalankan kewajiban beragamanya. Meski tidak lagi tinggal di Bali, tempat di mana kebanyakan orang memeluk agama Hindu. Setelah selesai bersembahyang, Putu pamit berangkat sekolah pada kedua orang tuanya. Oke, terima kasih Mbak Karisa. Jadi itu tadi tokohnya siapa? Putu. Putu. Sekarang paragraf 2 dibaca Mbak Tika. Putu. Juga di sekolah, Putu menemui Amin, sahabat karibnya. Putu meminta maaf karena kemarin tidak memenuhi undangan syukuran yang diadakan di rumah Amin. Min, maaf ya, kemarin sore aku tidak datang ke rumahmu. Kemarin aku ada pertemuan rutin di pura, ungkap Putu. Oh iya, tidak apa-apa kok, jawab Amin. Oke, kalau ibadahnya ke pura berarti agamanya apa ya? Hindu. Triani, thank you. Oke, sama-sama. May Apa? I drink? Oh ya, silakan. Oke, selanjutnya paragraf 3. Mbak Lunet. Bu, halaman berapa, Bu? 74. Oke, Bu. Oke, silakan Mbak Lunet. Tanda dimulainya pelajaran. Para siswa tugas masuk ke dalam kelas untuk memulai pelajaran. Ibu guru Ani masuk kelas. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap baik semua. Ucap ibu guru. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Ibu guru di depan kelas sambil membuka buku. Salah satu siswa mengacungkan tangan dan bertanya pada ibu guru Ani. Bu, mengapa harus ada perbedaan di sekitar kita? Ada yang tanya,
Bu, mengapa harus ada perbedaan di sekitar kita? Oke, kita akan cari tahu jawabannya di paragraf selanjutnya. Silakan dibaca, Mas Afan. Paragraf 4. Ibu guru Ani agak sedikit kaget dengan pertanyaan salah seorang siswanya. Sejenak Ibu guru Ani terdiam sambil berpikir untuk menjawab pertanyaan itu. Ibu guru Ani pun menjawab, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Misalkan perbedaan dari bentuk fisik, suku, ada tujuannya agar manusia bisa saling menghormati dan menghargai. Perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi dengan perbedaan kita bisa saling menguatkan dan bersatu untuk kemajuan dan perdamaian di dunia ini. Contohnya di Indonesia ada banyak suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Semua perbedaan itu dan bisa memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi apapun perbedaan di antara kalian jangan dipermasalahkan. Tumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati di antara kalian. Karena hanya dengan cara itulah kalian bisa membantu menjaga kedamaian dan keutuhan negara ini. Setelah mendengar jawaban Ibu guru, para siswa terdiam berusaha mengenai maksud kata-kata Ibu guru. Oke, jadi Allah menciptakan manusia berbeda-beda dari bentuk fisik, suku, agama. Itu karena apa? Biar apa? Biar kita saling menghargai dan menghormati. Oke. Tuh, gimana? Ini kan buku hijau, Tapi judulnya indahnya kebersamaan yang mana, Bu? Katanya buku hijau. Ini buku hijau. iya, yang indahnya kebersamaan ini. Adanya kebersamaan, halaman Yang 74 4A. yang toleransi itu penting. 4A. 4A halaman 70. Halaman 74. Oh, Iya. 74. Beda. Oke, sekarang selanjutnya dibaca. Paragraf selanjutnya 2 ya, Mas, dibaca Mas Kelvino. 2 paragraf. Yang berbunyi tanda istilah Sama bawahnya ya. sampai menangis. Dan berbunyi tanda istirahat. Anak-anak pembelajaran tentang toleransi telah usai. Kita lanjutkan lagi nanti setelah istirahat, seucap Ibu guru Ani. Murid bertugas keluar untuk istirahat. Putu dan Amin duduk di depan kelas. Di sela-sela obrolan mereka mendengar suara tangisan anak perempuan di lorong kelas. Mendengar tangisan itu, Amin dan Putu bergegas mendekati sumber suara tangisan tersebut. Amin dan Putu mendekati kerumunan anak-anak perempuan yang menangis. Siapa yang diejek? Cindy. Kenapa kok diejek? Karena dia orang Papua. Coba selanjutnya dibaca Mas Hafiz. Teman-teman. Menganggap Cindy berbeda dari yang lain. Hal itu sangat wajar karena Cindy memang orang Papua yang dari segi fisik sudah berbeda dengan anak-anak lainnya. Oke, bawahnya Mas, bawahnya sekalian. Melihat hal itu,
Amin dan Putu menghentikan ulah kawan-kawan mereka yang membuat Cindy menangis. Apa kalian lupa perkataan itu? Kita harus menghormati perbedaan yang olok-olok atau menjadi bahan ejekan. Apapun itu tetap ciptaan Tuhan. Kalau kalian menghina Cindy, berarti kalian menghina ciptaan Tuhan. Ucap Putu dan Amin. Oke, selanjutnya dibaca. Mas Rafa. Selanjutnya siapa? Mas Rafa. Mas Rafa, selanjutnya Mas Rafa. Setelah mendengar kata-kata Putu, Amin dan Amin, kerumunan anak perempuan yang mengejek Cindy terdiam dan perlahan membubarkan diri. Terima kasih ya kalian jika menolong ungkap Cindy. Sama-sama Cindy. Bersama manusia kita harus saling menolong. Siap Putu. Jadi kita harus saling menolong. Selanjutnya dibaca, yang terakhir dibaca Mas Saka. Setelah kejadian itu, Cindy tidak lagi diejek oleh teman-temannya. Mereka ingat dengan pesan ibu guru, kalau harus saling toleransi dan saling menghormati apapun perbedaannya. Oke, sudah selesai ya kita bacanya. Sekarang coba kalian siapkan buku tulisnya. Buat apa? Ya, siapkan dulu dong. Disiapkan dulu buku tulisnya. Disiapkan buku tulisnya. Sudah? Oke, kalau sudah, coba tuliskan nilai apa yang kamu ambil dari bacaan di atas. Nilai apa? Harus ditulis, Bu. Ya ditulis nilainya apa tadi? Kita harus apa tadi nilainya? Nilai-nilainya. Ditulis. Tidak boleh mengejek. Harus saling toleransi dan menghormati apapun perbedaannya. Ditulis, pokoknya ditulis di buku tulis. Semuanya. Yang kamu temui di teks itu apa? Ditulis. Oke. Ditulis dulu. Ada berapa tadi? Kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita harus apa? Kalau sesama teman kita harus gimana? Ditulis tadi. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam teks bacaan tadi. Nah, sama manusia harus saling menolong. Gitu boleh. Nah, tuliskan semuanya sebanyak-banyaknya yang kalian temui di dalam teks tadi. Tuliskan dulu. Jangan lupa besok di bawah. Pas sekolah di bawah, yang sekolah ya. Kenapa? Akan Ibu nilai. Oke, Mas Hafiz sudah nulis belum, Mas Hafiz? Ditulis dulu semuanya. Minimal 3 ya, minimal 3. Boleh sebanyak-banyak. Semakin banyak, semakin bagus nilainya. Tapi minimal dituliskan 3 nilai. Bu, boleh nggak pakai tambahan yang misalnya ibu guru kalau harus saling pesan ibu guru, nah itu tak hapus, tak jadiin kita, boleh nggak? Boleh. Boleh aja. Langsung ditulis nilai-nilainya boleh. Pakai ceritanya boleh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak?
Ani sampai mana soalnya tadi listrikku jeglek. Oh ya. Halaman 75, Mbak. Iya, Ani. Iya, gimana Mas Hafiz? Tadi suruh menulis apa soalnya tadi baru hidupin hotspot. Oh iya. Oke, menulis sekarang dibuka bukunya, buku tulisnya. Sekarang ditulis nilai apa yang dapat diambil dari bacaan di atas. Kita harus saling apa tadi? Kalau sesama teman harus gimana tadi dibacaannya? Itu halaman 75, soalnya yang bawah. Buku itu gimana? Kita harus saling apa tadi kata Bu Guru? Ditulis. Mbak Gesa paham nggak Mbak Gesa? Apa, Bu? Paham nggak yang dimaksud Bu Guru? Apa, Bu? Lihat halaman 75 yang paling bawah itu, soalnya itu. Sekarang Mbak Gesa tuliskan 3 nilai minimal. Ya, Bu. Oke. Udah 3 Mas Alvaro? Berapa? Saya bukan masalah ini sama. Oh, Saka. Oh ya, Mas Saka nulis berapa, Mas? 3. Oke. Lebih dari 3 nggak apa-apa. Boleh. Lebih bagus kalau lebih dari 3. Nah, aku 3. Oke. Jangan lupa di atasnya dikasih nama kalian ya. Besok kalau ke sekolah tinggal kasih nilainya. Mbak Gita paham nggak Mbak Gita? Ingat pesan Ibu, jaga jarakmu, Cuci tangan pakai tangan. jangan sampai terlalu jaga jarak, hindari kerumunan, jaga Keluarga. lagu legend tapi serauno ing iklan meneh. Wis hilang. Sudah? Semuanya sudah? Belum. Belum. Oke, Ibu tunggu dulu. Klang klang. Bisa. Professional audio in audio setting. Hah? Oh, ada audio setting ternyata. Iya. Kenapa? Gak apa-apa. Baru tahu doang. Audio setting. Tiba-tiba muncul aja. Switch. Oh. Sudah? Ingat pesan Ibu, jaga Sudah? Sudah. Oke. Cuma tinggal 1 itu. 3 aja ya. Minimal dituliskan 3. Dah. Ya. Belum nulis. Ya, ditulis dulu Mbak Gesa. 3, minimal 3. Bu, 3 nilai. tapi nanti itu ya saya yang nandain kalau udah berakhir itu pakai titik ya. Ya.
Jangan lupa atasnya dikasih namanya ya. Udah. Nomor absennya perlu nggak? Iya, perlu. usah. Nama sama absen. Nomor absen berapa? Apa? Kalau misalnya bacaan yang di sini tuh terus yang diambil itu direkayasa dikit itu boleh nggak? Boleh. Yang penting intinya apa gitu. Boleh saja, Mas. Rekayasa sedikit. Boleh. Pakai kata-katanya sendiri boleh. Nggak harus sama yang ada di bacaan. Pakai kata-kata sendiri malah lebih bagus. Sama di bacaan boleh. Oke, bagi yang sudah, yang sudah bisa dibuka halaman. Belum Bu, aku belum nulis nomor absen. Ya, yang sudah bisa dibuka halaman 90 dulu. 90. Enggak kuisis, Bu. Gak usah Bu, gak ada pentingnya. Kuisis. Oh iya, oh kuisis. Besok ya. Jangan-jangan ini pakai laptop soalnya. Besok Nggak lagi. tahu gimana cara Kita kalau udah pakai 2 pekan. 1 minggu kemarin kita kuisis terus ya. Hari ini Ya. kita nggak pakai kuisis dulu. Ibu Oh, dulu. untung. Kasihan temennya yang sinyalnya di rumah tidak stabil. Ya, sinyalnya pin-nya 99 plus. Ya, Bu. Jadi kuisisnya akan Ibu berikan kalau nggak 1 minggu sekali ya, 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali aja, Bu. Ya. 1 minggu sekali. 2 minggu. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, 2 besok minggu. kalau udah sampai bagian penilaian evaluasi gitu, 2 minggu. pakai kuisis. Emang Saka udah pernah nyobain pakai kuisis kah? Pernah kok. Ngecek. Enggak lah, biasanya Saka kan nggak ikut Zoom. Pernah ya. Ikut ya, yang kemarin ikut. Nuduh. Oke, sekarang bagi yang sudah, silakan dibuka halaman 90. Udah membuat mozaik rumah adat. Itu sekarang silakan dibaca di dalam hati sendiri-sendiri. Kemudian nanti di halaman 91 itu dicentang pernyataan yang sesuai dengan bacaan ya. Kalau yang tidak sesuai, Nggak dibaca bareng-bareng. yang tidak sesuai disilang. Dibaca bareng-bareng saja. Bareng-bareng aja. Oke, berarti yang gantiannya yang tadi belum membaca. Aku belum. Oke, sekarang Mas Alvaro berarti yang pertama. Membuat mozaik rumah adat. Sore hari ini Bella dan Upik berkumpul di rumah Lucy untuk mengerjakan tugas sekolah. Ibu guru memberi mereka tugas membuat mozaik berbentuk rumah adat. Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan, kemudian disusun dimensi itu kayaknya kertas disatuin pada bidang datar dan cara dilem. Bahan yang digunakan bisa berupa potongan kertas, pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, atau potongan kayu. Oke, selanjutnya dibaca Mas Kenzi. Ya, mereka akan membuat mozaik rumah adat dari potongan-potongan kertas warna. Mereka sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu kertas karton putih, lem, gunting, dan kertas dengan berbagai warna. Setelah semua bahan tersedia, mereka pun mulai membuat mozaik. Awalnya mereka kesulitan menentukan rumah adat apa yang akan dibuat mozaik. Akhirnya mereka memutuskan membuat rumah gadang, yaitu rumah adat suku Minangkabau. Keputusan ini bukan permintaan Upik yang berasal dari suku Minangkabau, tetapi kesepakatan bersama.
teman-teman setelah berdiskusi. Mereka memilih rumah gadang karena bentuk atapnya yang sangat khas dan menarik. Mereka berharap hasil mozaik mereka pun akan terlihat menarik. Dah selesai lampu belas. Yang ketiga dibaca Mbak Erlin. Mbak Erlin, Maaf, suaranya jaringannya putus-putus. Halaman berapa, Bu? halaman 90 Mbak. Iya. Iya. La 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 lililu. Yang paragraf 3 Mbak Erlin. Yang Bella, Upi, dan Lucy. Kreatif. Yang Bella, Upik, dan Lucy itu ya, Bu ya? Iya. Ketemu belum Mbak? Mereka membagi tugas dengan adil. Setiap anak melakukan di karton. Bella dan Lucy memotong kertas berwarna kecil-kecil. Kemudian setelah sketsa jadi, mereka bersama menempelkan kertas warna di atas sketsa. Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya dibaca Mas Rangga. Mas Rangga dibaca Lucy, Bella, dan Upi. Paragraf terakhir Mas Rangga. Mas Rangga. Aku aja Bu yang bacain. Mbaknya nggak on mic. Oh, Mas Rangga kemana ya? Ya, Mas Saka, dibaca Mas Saka. Ya. Lucy, Bella, dan Upik bekerja sama mengerjakan tugas dengan baik. Mereka berdiskusi, saling membantu, saling menghargai pendapat, dan memecahkan masalah bersama-sama. Bersama mereka bagaikan mozaik yang sedang mereka buat. Potongan kertas warna jika dilihat satu persatu tidak kelihatan menarik, tetapi setelah disatukan menjadi sebuah mozaik akan berubah menjadi gambar yang sangat indah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, anak-anak coba dilihat halaman 91. Sudah tak kerjain. Nah, oke. Bagi yang belum, sekarang dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Buat Ya terus setelah itu diungkap bersama-sama apa enggak? Kita ungkap bersama-sama. Kita bahas bersama-sama. Oke, yang belum, silakan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencentang dan memberi tanda silang untuk bacaan yang tepat dan bacaan yang tidak tepat. Bagi yang sudah, tidak boleh berisik ya, karena mengganggu konsentrasi temannya. Bah, ngopo iki sak? Bisa ya. Nonton di YouTube lagu-lagu Jawa. Mendung tanpa udan. Oh, sing kowe maca koran sarungan, aku Mas. belanja dasteran. Nanti nyanyinya Mas, nanti. Iya itu. Mengganggu temennya. Kita bantu Weh, lah Bu, bateraiku malah makin ngurang. ya dicas Dikit lagi, dikit lagi. Solusinya hanya satu. Nada masuk nih. Dan selesai. Nada masuk. Oke, sudah? Oke, Mbak Tika sudah. Yang sudah bisa diperlihatkan ke Ibu. Biar Ibu tahu siapa saja yang sudah. Aku sudah di background Oke, ini. Mbak Tika sudah. Siapa lagi yang sudah? Kelihatan ya.
Oke, Mas Afan sudah. Sudah, Bu. Mas Vino sudah. Bagus. Siapa lagi? Ambil dari di atas nilai-nilai. Ibu, saya sudah Oke, Alvaro sudah. seperti yang kulihat. Siapa lagi? Mbak Gesa udah belum? Belum, Bu. Saya Oh. baru ngerjain yang toleransi itu penting. Oh ya. Sudah. Itu nanti aja nggak apa-apa, Mbak. Nanti aja. Oh ya. Itu besok dibawa pas masuk sekolah. Nanti aja. Sekarang dibuka halaman 91. Halaman 91 itu. Saya sudah. Oke, Mbak Evelyn. Oke. Bu, saya sudah. Oke, Mbak Nabila. Nabila. Nunggu dulu ya temennya yang belum. Oke. Saya sudah. Sampai aku lagi. Dua dimensi atau tiga dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan kemudian disusun dengan ditempel. Apabila dengan cara dilem, bahan yang digunakan bisa berupa potongan kertas, pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, atau potongan kayu. Mereka akan membuat mozaik rumah dari potongan-potongan kertas berwarna. Mereka sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu kertas dan putih, berbagai warna. Setelah bahan tersedia, mereka membuat mozaik. Awalnya mereka kesulitan menentukan apa yang akan dibuat mozaik. Akhirnya mereka memutuskan membuat rumah adat dengan yaitu rumah adat suku Minangkabau. Karena permintaan OPI yang keputusan ini bukan permintaan UPI yang berasal dari suku Minangkabau. Kesepakatan bersama teman-teman setelah diskusi. Mereka memilih rumah adat karena bentuk atapnya yang sangat khas dan menarik. Mereka berhadap Mas Hafiz sudah? Mas Hafiz? Sudah? Oke. Mbak Karisa? Iya. Mbak Karisa? Sudah? Mbak Karisa sudah? Oke. Mas Rizky? Mas Rizky siapa? Siapa? Mas Rizky sudah belum? Aku sudah. Oh, sudah. Kemudian Mas Kitaro sudah? Sudah. Oke. Mas Alvaro sudah ya tadi. Mbak Tika sudah. Mas Kevin? Mas Kevin sudah belum ya? Oh, sudah. Mbak Nadifa? Oke. Mbak Alesa? Mbak Alesa? Sudah. Oke, Mbak Erlin sudah ya tadi. Mas Kenzi? Bella, Upi, dan Simbat mozaik Mas bersama. Kenzi sudah belum? Sama. Oke, Mas Rangga. Mereka Mas membagi Rangga tugas sudah belum, Mas dengan Rangga? adil. Halo? Sudah belum? Anak melakukan tugasnya. Upi menggambar sketsa rumah. Sudah apanya, Bu? Menggambar sketsa Sudah dikerjakan belum halaman kertas 91? Bella dan Nasim menangkap kertas kecil. Oh iya, tadi kan itu. Panjang, Sudah belum, Mas Rangga?
Belum. Kemudian setelah sketsa jadi Oh mereka ya, bersama-sama dikerjakan di rumah. menempelkan Halaman kertas warna 91. di atas Mbak Bunga? sketsa. Mbak Bunga sudah belum? Lucy, Bella, dan Ubi bekerja sama mengerjakan tugas dengan baik. Mereka berdiskusi, saling membantu, saling menghargai, Mbak Bunga kemana berpendapat, ya? dan memecahkan masalah bersama-sama. Mbak Bunga. Kerjasama mereka kerjasama mereka bagaikan Mbak mozaik Bunga di mana ya? sedang Sudah mereka belum? buat. Potongan kertas warna jika Sudah belum Mbak dilihat Bunga? Halaman satu 91. persatu tidak terlihat semuanya, tetapi setelah Sudah dikerjakan disatukan belum? mozaik akan berubah Halaman menjadi gambar 91 yang sudah sangat belum? indah. Oke. Apa? Berarti kurang Mbak Apa? Gita. Aku sing lihat di nanti apa loh? Coba lihat di YouTube, nanti lah ada. Yang tambah dan Gisa sudah berarti? mendong. Mbak Gisa. Sudah Mbak Gisa. Mbak Gisa sudah belum? Belum. Oh, oke, ditunggu dulu. Oke, kita bahas bersama-sama saja ya Mbak Gisa. Oke. Sama teman-teman yang lain. Oke, sama Mbak Bunga. Oke teman-teman, nomor 1. Bella, Upi, dan Lucy berkumpul di rumah Bella. Betul atau salah? Kenapa kok salah? Mereka berkumpul di rumahnya Lucy. Iya, mereka berkumpulnya di rumahnya Lucy, bukan di rumahnya Bella. Ayo, siapa yang benar? Benar. Betul. Oke, good job. Selanjutnya, nomor 2. Bella dan teman-temannya akan membuat mozaik. Benar atau salah? Oke, betul. Bella, Upi, dan Benar. Di rumah Bella itu benar apa enggak? Tadi aku kurang jelas. Salah, Enggak salah benar. itu. Benar. Di rumahnya Lucy, bukan di rumahnya Bella ya. Iya. Itu Oke. yang nomor 2 ini udah jelas banget kok Bu. Uang judulnya aja membuat mozaik. Mereka tadi membuat mozaik apa ya? Mozaik rumah Bella. Tadi membuat mozaik rumah adat. Suku apa yang Mozaik itu dibuat? gimana tuh Bu? Suku apa yang dibuat? Minangkabau. Minangkabau. Betul. Bu, Apa? mozaik itu kayak gimana? Mozaik itu dari potong-potongan kertas tuh loh, kayak pasteka buatnya. Gawe ya. Belum? Buat mozaik. Mozaik itu ditempelkan dari beberapa potongan-potongan, bisa potongan kertas. Kalau mozaik biji-bijian juga bisa. Jadi menyusun Yang pakai bentuk potongan biji-bijiannya. menjadi suatu bentuk. Belum pernah membuat mozaik? Udah, Bu. Sudah. Bagian kertas sudah. Harus matang-matang. SDJP udah pernah ya? Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Mereka membuat mozaik rumah adat dari kacang-kacangan. Salah. Mereka membuat mozaiknya pakai apa? Kertas warna. Iya, betul. Potongan kaca, potongan daun, dan Mereka Usik, Upi, Bella, dan Lucy membuat mozaik dari potong-potongan kertas. Bukan dari kacang-kacangan. Berarti nomor 3 itu salah, disilang ya. Ya, Ya, Kak, untuk siapa yang silang. betul? silang. Ya, good job. Selanjutnya, nomor 4. Mereka memutuskan membuat mozaik rumah adat. Betul. Ayo, siapa yang salah?
Ini sudah terlihat dari judulnya saja sudah sangat terlihat. Betul, bagus. Sekarang nomor 5. Mereka menentukan keputusan apa yang akan dibuat dengan cara musyawarah. Ya, Tidak. Ayo, apa? aduh apa ya? Membuat desain rumah. Tadi kan mereka agak berselisih ya tadi. Betul atau enggak nih? Betul atau enggak? Ayo coba. Jadi Bu, pakai diskusi. Ayo pakai apa? Diskusi. Bukan musyawarah tapi diskusi. Diskusi itu sama enggak sama musyawarah? kayaknya sih sama. Ayo. Beda deh. Bedanya apa? Ayo, coba. Mana saya Musyawarah kan untuk pemerintah. Musyawarah itu sama untuk mencari musyawarah mufakat itu loh. Sama kayak berdiskusi. Jadi itu betul ya. Iya, benar. Untuk benar. Oke, selanjutnya nomor 6. Mereka membagi tugas dengan adil. Betul. Tadi tugasnya yang menggambar sketsa siapa ya? Upi. Tusi. Siapa? Upi. Iya, betul yang menggambar sketsa Upi. Kalau tugasnya Bella dan Lucy tugasnya apa? Motong-motong. Memotong kertas berwarna kecil-kecil. Mereka memotong kertas. Jadi mereka saling apa mereka? Bekerja Kerjasama. mereka saling bekerja sama. Jadi walaupun mereka bekerja kelompok, yang mengerjakan bersama-sama, bukan hanya satu orang saja. Gimana, Mas? Bu, Gimana? Operation. ini Bu, kan yang bikin sketsanya Upi, mesti si Upinya tuh jago gambar. Iya, yang berbakat mesti Upi, yang menggambar makanya Upi. Makanya teman-temannya yang lain yang tidak bisa menggambar itu membantu untuk memotong kertas dan menempel kertasnya. Jadi mereka saling bekerja sama, saling melengkapi gitu ya. Kalau ada orang yang jahat gambar itu harus saling bekerja sama, saling membantu intinya. Oke, selanjutnya nomor 7 kita lihat. Bella menggambar sketsa rumah adat. Salah. Siapa tadi yang menggambar? Upi. Iya, yang menggambar Upi, bukan Bella. Jadi salah. Salah. Nomor 7 salah. Tapi aku benar Bu, nyentangnya salah. Betul. Sekarang nomor 8. Terakhir. Bella, Upi, dan Lucy bekerja sama dengan baik. Betul atau salah? Betul. Betul. Mereka saling bekerja sama dengan baik. Udah semua, Bos. Oke. Siapa yang betul semua? Betul semua. Saya. Oke, good job. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terakhir. Kita ke halaman 95. Oke, Bu. Kemarin kan halaman 95 ini sudah dibaca ya? Betul, Betawi. Betul. Sudah dibaca kan? Betul. Halaman berapa Bu? Tadi 95. 95. Tidak ada warna merah. Dodol kemarin itu. Kemarin kan kita sudah baca sampai paragraf 3 ya kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan di paragraf 4. Nah, besok kalau ujian kita biar tahu ya. Di paragraf 4. Sekarang akan dibaca Mas Rizky. Rizky ada, Bu. Ada, ada. masuk. Ada tadi nyanyi siapa? Yang enggak ada Mas Garda.
Mas Halaman berapa, Bu? Halaman 94. Jakarta dan sekitarnya yang masih Halaman 94 ya. Silakan dibuka dulu halaman 94. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang dodol. Nah, dodol itu kemarin dari mana asalnya? Betawi. Betul, good job. Dodol itu Dodol Betawi. Makanan Yang apa, buku apa? hijau. Iya yang pernah dibaca. Yang pernah dibaca kemarin itu loh. iya. Nah, sekarang kita ke paragraf 3 yang terdapat beberapa daerah. Tuh, yuk dibaca Mas Rizky. Mana? Bu, Ya. Listnya ada kok di paragraf ketiga itu yang dodol Betawi adalah salah satu makanan nangis deh. atau yang dapat beberapa daerah di Jakarta dan sekitarnya yang masih memproduksi dodol Betawi. Bu, halaman berapa? Halaman 95. Oh, alah. Tuh. Ayo, Mas Rizky, nggak ada ya Mas Rizky? Ada itu Rizky Ramadhani. Ada Bu, Namanya Ya, Hafiz. dibaca Mas Rizky. paragraf 1, Paragraf 4. 4. Terdapat beberapa daerah di Jakarta dan sekitarnya yang masih memproduksi dodol Betawi seperti di Condet, Jakarta Timur. Selain warga Betawi, dodol Betawi juga dibuat oleh komunitas Tionghoa. Karena proses pembuatan dodol Betawi tidak mudah, maka warga menerapkan prinsip saling membantu sambatan agar dodol dapat tercipta dengan benar. Bahan-bahan yang bagus akan membuat dodol terasa legit dan tahan lama. Jadi prosesnya tadi apa? Disebut dengan apa? Sambatan. Sambatan atau enggak? Saling membantu. Atau gotong royong. Gotong royong, kerjasama gitu. Bu, Apa? Kondangan. ada satu tempat yang terlupakan di paragraf ini. Apa? Malaysia. Malaysia. Malaysia juga memproduksi dodol. Ipin itu toh. Ya, oke. Selanjutnya kita ke halaman 96. Selanjutnya dibaca Ya, Mbak Alesa. Mbak Alesa. dodol seperti Ibu apa judulnya ini? Mbak Alesa, dibaca. Ya, Oke, dibaca. Halaman 96 yang atas. Pertama-tama, Ibu pernah saya dodol. Enak orang. Di Ipin kok cuma semenit apa berapa? iya kan prosesnya lama, yang benar. Ayo dibaca Mbak Alesa. Mbak Alesa, ketemu belum Mbak Alesa? belum. Belum. Oke. Dibaca Mbak. Ketemu belum? Belum. Oh ya, kalau gitu dicari dulu ya. Ibu lewati dulu ya. Sekarang dibaca siapa yang laki-laki, siapa yang belum baca? ya, saya tadi udah, tapi kan di bacaan yang berbeda. Yang belum. Mas Kevin, coba Mas Kevin. Mas Kevin. Mas Kevin, silakan. Mas Kevin. Udah ada juga Mas Kevin. Kemana ya? Mbak Nadifa aja, Mbak Nadifa. Baca Mbak. Mbak Nadifa. Oke, Mbak Nadifa. Ketemu belum Mbak Nadifa? Ada, Raya ada. Oke, nggak ada ya. Mbak Nabila aja, Mbak Nabila. Mbak Nabila, silakan dibaca Mbak Nabila.
Pertama-tama, bahan-bahan disiapkan. Kelapa diparut dan diperas untuk mendapatkan santan, serta beras ketan ditumbuk untuk membuat tepung. Kemudian semua bahan dituang dan dicampur ke atas kawah penggorengan besar, serta diaduk hingga kental dan matang. Betul, terima kasih. Kawah itu apa tadi? Kawah? Yang besar. Seperti yang ada di gambar itu. Tempat penggorengannya besar itu namanya adalah kawah. Oke, selanjutnya dibaca. Ya, silakan. Sekarang dibaca Mbak Gesa. Selanjutnya. Proses mengaduk membutuhkan waktu lama antara 8 sampai 12 jam tanpa henti dengan menggunakan pengaduk gelo. Bahan bakar untuk memasak dodol adalah kayu bakar yang harus dijaga agar tidak terlalu panas dan mengeluarkan asap. Api yang terlalu besar akan membuat dodol gosong dan masak tidak rata. Masak tidak rata. Asap dapat menyerap dalam dodol dan membuat rasa tidak enak. Dodol yang sudah masak dituang di nampan atau tampah untuk didinginkan. Setelah dingin, dodol dipotong, dibungkus. Oke. Yang terakhir dibaca. Siapa yang membaca? Ayo, terakhir. Saya. Ya, ayo baca. Teman-teman. Dengarkan penjelasan Udin sambil memakan dodol. Tidak terasa dodol oleh Udin tinggal sedikit. Tampaknya mereka sangat menyukai dodol khas Betawi itu. Udin pun senang teman-temannya menyukai makanan tradisional dari daerahnya. Yang benar bacanya tuh. Mereka pun tertawa dengan senang. Oke, ayo kita jawab sama-sama teman-teman. Nomor 1, Udin membawa oleh-oleh titik-titik untuk teman-temannya. Oleh-oleh apa ya? Dodol Betawi. Dodol. Oke, Kiki. L-nya panjang banget soalnya. Dodol Betawi. Nggak apa-apa, cuma dodol. Dodol Betawi yang lengkap. Iya, Nek. Dodol Betawi ya. Dah. Oke, nomor 2. Selain warga Betawi, dodol juga dibuat oleh komunitas Tionghoa. Betul. Komunitas Tionghoa yang ada di paragraf 4 tadi. Selain warga Betawi, dodol juga dibuat oleh komunitas Tionghoa. Jakarta itu masuknya Betawi ya? Oke, sudah? Sudah? Dibuat oleh komunitas Tionghoa. Kalau Tionghoa itu agamanya apa kemarin? Konghucu. Betul, berarti masih ingat kalian. Selanjutnya, nomor 3. Dalam pembuatan dodol Betawi, warga menerapkan prinsip apa ya tadi? Saling membantu atau sambatan. Tulis. Warga menerapkan prinsip saling membantu atau sambatan. Ditulis. Ada di paragraf 4.
Selesai. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Selanjutnya nomor 4. Bahan pembuatan dodol Betawi adalah apa? Apa saja? Di paragraf 5. Santan, ketan, kelapa. Santan, ketan, kelapa. Itu aja intinya. Ditulis santan, ketan, kelapa. Santan, ketan, kelapa. Itu ada tepung. Iya, tepungnya itu dari beras ketan yang ditumbuk jadi tepung. Berarti ya ditambahin tepung. Ya udah ketan, ditulis ketan aja. Ketannya kan nanti ditumbuk jadi tepung. Ya, iya. Tapi kan ada tepungnya di sana. Oke, sudah? Sudah. Oke, terakhir. Berapa lama proses pembuatan dodol Betawi? Berapa lama tadi? 8 sampai 12. Betul. 8 sampai 12 jam ditulis. 8 sampai 12 jam itu cuma satu orang langsung terasa sangat menyakitkan. Apalagi nanti lama. Iya, itu padahal mengaduknya tidak boleh berhenti loh itu. Harus diaduk terus. Dan apinya nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu kecil. Jadinya harus stabil apinya. Sedang. Makin lama itu juga makin keras loh. Oke, betul. Sali dan Salihah. Semuanya sudah selesai? Siap. Sudah. Oke, kalau sudah selesai, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini ada SPDP. SPDP sama Bu Raras ya. Oke. Oke. Nah, untuk tugasnya, tugas bahasa Indonesianya, tugas lagi ya, yang minggu ini tugas bahasa Indonesianya di halaman 97. Sudah. Nah, itu ditulis gagasan pokoknya saja, dicari ya. Gagasan pendukungnya enggak usah. Dicari gagasan pokoknya saja. Kalau yang sudah bisa dikirim ke Ibu ya. Baik, Bu. Jadi cuman menulis 6 paragraf, dari ke 6 paragraf itu dicari gagasan pokoknya ya. Oke, paham? Tugasnya paham? Paham. Oke, nanti Ibu akan share lagi di drop kalau ada yang belum jelas. Baik. Tugasnya itu. Nah, sekarang pembelajaran dari Ibu cukupkan sampai di sini dulu sambil menunggu Bu Raras. Kalian bisa istirahat. Masih lama. Kalian bisa istirahat terlebih dahulu ya. Istirahat 5 menit dulu. Akan menghubungi Bu Raras biar masuk di Zoom. Kalian bisa minum dulu atau ke kamar mandi dulu ya. Emang Bu pinjam. Emangnya belum ditutup dari beliau. Tak fotonya dulu kerja itu kan. Istirahat berapa lama nih kira-kira? 5 menit ya, 5 menit istirahatnya. Nunggu Bu Raras. 5 menit. Oh. Jadi 31 dong.
Kelamaan. Kalau tadi mulai jam 26. Iki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Kau bisa nyanyi. Sama yang belum teman-teman yang belum mengumpulkan bahasa Jawa ya. Jawa. Ayo siapa yang belum? Menulis itu tuh kayaknya udah nih. Yang tabel-tabel itu. Oh, udah, kan itu udah. Bentar, Bu Raras, soalnya masih di kelas 2. Bentar ya. Iya, Bu. Tidak sak. Tidak sak. Oke, teman-teman, karena Bu Raras mau masuk, jadi Ibu cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran tematik dari Bu Triani. Apabila ada salah kata, dimaafkan tidak ya? Dimaafkan. Oke, terima kasih anak-anak yang Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau begitu Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di hari Kamis. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nunggu Bu Raras masuk ya. Bentar lagi Bu Raras masuk. Nanya sak. Capek. Nanya sak. Tak sedar gak nyanyi rasak. Nyerah aku. Nyerah. Mau. Beda yang ngomong sak. Nyanyi. Rifki ya. Ya, aku raiso. Aku ya raiso. Masa Iso, Deng. Ya, gini. Tapi lho, kan sakasaan. makan vitamin. Bye, Vin. Satu menit lagi istirahatnya pemirsa. Holy ho ho. Cung. Aku wis pisahan. Duwe bayangan besok yen wis kaya omahan aku mau cakaran sarungan terahan. Bu Raras sudah masuk. Tidak, aku nggak mau belajar. Sudah siap? Sudah. Sudah siap, Bu Raras. Oh man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah hari ini ada berapa siswa yang masuk ini? 21. 22. 22 Bu Dan Raras. 22 itu termasuk Bu Raras. Yang ini berarti 20 anak. 20 siswa ya, 20 murid. Oke. Kali ini Bu Raras akan memberikan tugas lagi, tetapi ini hanya menggambar. Oh, Kira-kira yang kemarin belum mengerjakan
Yang menari tari sama. Maksudnya bunga jumbo. Kalau itu udah sih. Yang belum Sudah. ya, Udah, tapi dikit memalukan. yang belum segera ya. Nah, oke. Selanjutnya, biasa kalau kalian menggambar batik gimana? Sebelum kalian menggambar batik, membuat apa dulu? Digaris-garis dulu. Garis. Digaris polanya dulu. Nah, setelah itu, Bu Daras ingin melihat kreasi kalian dari huruf S. Ya, dari huruf S. Gambar dari angka, bukan huruf. Aku sih pernah bikin gambar dari angka 1 sampai 10. Tapi kalau huruf nggak pernah. Dari huruf S apa aja ya? Aku belum mendapat ide. Aku bikin logo unlimited. Oke. Jadi, nanti Bu Daras contohkan sebentar. Bu Daras cari kelas dulu. Dari kelas yang sunyi ya, Bu ya? Dari nanti kelas 2. Kelas 2 1 itu. Atau kelas 3. Saya kelas 2. Ya kayaknya. Kan kayaknya doang. Nah, Bawa kunci, Om. nah, perhatikan Bu Daras ya. Ya. Perhatikan Bu Daras. Kelas 2. Jadi, kalau kalian sudah menyiapkan alat tulisnya, buku gambar, pensil. Nah, silahkan kalian seperti biasanya. Nah, seperti biasanya. Kenapa harus bikin kotak? Lah kurta aku salah. Nah, seperti biasa ya. Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Kelihatan nggak? Gambar Sebentar. Kurang beli. putar jari. Kelas 1. Ini mah. Nah, kelihatan sekarang. Tapi nggak semuanya. Nah, Ya, cara baru kelihatan. Tapi baru digambar. Nah, gini. Oke. Anggap aja ini garisnya lurus lah. Anggap aja ini sudah pakai penggaris. Lalu, huruf Logo S. S-nya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Cuman Oke. gede kayak gitu doang, Bu. Belum. S-nya 3. Kalau dulu huruf S kita bisa tulis aja dulu. Nah, setelah sudah semuanya ya, semua sudah selesai, ibaratkan ini contohnya sudah selesai sampai akhir. Oke. Batik Nah, motifnya apa? Jangan lupa dikasih motif. Gelombang. Motifnya apa? Gelombangnya mau tak tambahin sana. Gelombang. Boleh dikasih motif bulat-bulat nggak, Bu? Boleh kasih bulat-bulat. Bukan kayak gambar biasa pakai kayak gambar sesuatu pakai huruf S gitu enggak? Oh, gimana ya caranya itu? S-nya Yang kayak diambil Si mata huruf S bulatnya kapan, Bu? terus digabung-gabungin sama gabungin boleh. bukan Boleh, satu gitu. boleh. Nah, kalau cuma satu tapi gede mah boleh ya boleh. Boleh. Terus hiasannya berasnya apa lagi, Bu? Hiasannya, Bu? Setelah itu boleh pokoknya motifnya dikasih bebas motifnya Bulat bintang. Nanti diwarna nggak, Bu? Diwarna nggak? diwarnai ya. Diwarnai. Boleh pakai bulat, boleh pakai Maksimal pengumpulannya garis. kapan, Bu? Maksimal pengumpulannya. Benar.
Bentar, boleh pakai garis-garis. Ya. SPDP nyanyi biarin Caka aja Bu. Boleh pakai garis-garis. Garis-garis sama bulat-bulat boleh. Boleh dikasih bulat-bulat. Sekreatif kan kalian. Atau mau bikin diarsir juga boleh. Satu diarsir. Atau di blog. Dicoret-coret Enggak, Bu? Itu apa? Hah? Dikreasiinnya boleh kotak nggak, Bu? Kotak. Boleh, kotak-kotak boleh, bintang boleh, segitiga boleh. Mau Minimal dikasih itu bikin berapa gambar, Bu? Garis. Satu aja, Oke, kalau sama bisa. bukan Garisnya satu. berapa, Bu? Garis ya, Bu? Garisnya. Garisnya sesuai garisnya kalian masing-masing. Jadi seperti biasa, kalau kalian membuat gambar di buku gambar, jadi itu full ya. Full. Satu buku gambar full. Iya, buku gambar full. Seperti kalian kalau menggambar. Ini anggap aja satu kotak ini buku gambar kalian. Nah, lalu kalian garis sampai selesai kotak-kotaknya. Setelah itu baru digambar apa? S. Nah, gambar S sampai selesai. Tadi katanya Alvaro, Bu, kalau S-nya jadi 1 sampai ke bawah gimana? Boleh. Nah, gini loh maksudnya. Main S boleh nggak, Bu? Nggak pakai S, pakai Z yuk. Atau bergelombang juga boleh, sama saja. Nanti juga sama saja gelombang. Aku buatnya 3D, guys. Ya, Itu lebih mirip jalan. boleh nanti. Pakai 3D pen. Oke, Di. Silahkan sekreatif kalian masing-masing. Dan beras adalah huruf apa? Huruf S atau gelombang. Temanya berarti apa? Batik. Terus batik Bu, Emosi. nggak boleh gambar lah, nggak boleh menggambar biasa gitu. Berarti Coba ditulis. Buang sampah dulu, Bu. Oh, ngono toh, aku tak klik ngono. Tugas batik. Hardika Raras. Nata itu nama pendeknya Braras. Iya. Ya lah, kalau buang sampah tuh dimatiin aja. 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1. Aja, Bu. Udah paham Saya belum? tidak punya grup. Aku lihat, aku melihat. Gimana? Oh, ini tuh. Buraras pakai handphone ya, Bu ya? Iya, Bu Renas pakai handphone. Kalau nggak pakai handphone nanti Bu Renas nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana karena masnya dan dipakai. Oh, Telepon. Dua sedang masuk. Kalian sama masuk ya? Masuk sekolah hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis.
Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, saya hanya ingin tahu. Tidak ada. Pengumpulannya Ya, udah tak kerjain, Bu. Sampai minggu depan. 20. Hah? Pengumpulannya tanggal 20 September. Tanggal berapa? Sampai tanggal 10 September. Oh, 10 10. Alah, enggak sekalian 20 gue lebih lama. tanggal 10. Ya, Bu, Oke. sudah selesai. Sudah selesai, Bu, sih. Nanti Ciano. Saka itu. Oh, sudah selesai, Bu, katanya. Wow. Ada lagi tidak? Tidak ada pertanyaan. Sudah Tidak kerjain. ada pertanyaan. Mungkin Bu Reres sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya? Ya, Nanti dikirim. sudah, Bu. Baca, Bu. Ya, nanti Bu Reres nanti setelah itu tugasnya kirimkan link. Apa Kisah? Oke. Ada pertanyaan? Ada ekstra enggak? Hah? Ekstra enggak? Waalaikumsalam. Ya. Hari ini ya? Atau besok? Hari ini kan Selasa ya, berarti 2 hari lagi. Ya. PAP-nya. Tapi nanti Ya, sepertinya PAP ya. ya nanti jam 1. Ya, nanti PAP jam 1. Bu, aku mau Ada sunat. pertama kepada panitia Mahardi Ras untuk menyudahi acara sebelum pukul 10. Kalau tugas dikerjain sekarang Kepada boleh nggak, Bu? panitia Mahardi Ras Gimana? dipersilahkan untuk menyudahi acara sebelum pukul 10 siang hari ini. Dia mau nanya, Bu. Erwin mau nanya. Ya, Kalau Gimana? mau dikerjain sekarang boleh nggak? Ya boleh. boleh. Boleh, lebih cepat lebih baik. Silakan dikerjakan setelah ini lalu Udah bisa lebih enak nanti. Udah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukupkan. Ini ada tambahan lagi, tidak Putriani? Ada panitia. Kepada Gimana, panitia Bu? Mahardi Ras dipersilahkan untuk menyudahi acara sebelum pukul 10 siang hari ini karena ada acara penting yang akan diselenggarakan jam 10 lebih 10 menit. Ya, terima kasih pengacara Kenzi. Pengacara Kenzi. Terima kasih kepada pengacara Putriani, Pak Budi. menghadiri acara ini. Sudah Kepada Silakan lagi, semua yang Bu. telah menghadiri acara tersebut. Mbak Kinsi, Mbak Tita. Mungkin kalau tidak ada, Bu Reres akhiri ya. Ada pelajaran lagi, mungkin masih menunggu. Putriani gimana? Masih ada lagi? Tidak. Oh, tidak ada lagi. Pelajaran Untuk menyudahi Zoom kali ini atas Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara izin live. Assalamualaikum.